Selamat malam Ibu Binan. Perkenalkan, kami siswa-siswi kelas 11 IPA 1 Kecamatan Tangerang Selatan. Kami sendiri pada saat ini sedang mengalami masa-masa pubertas. Banyak hal yang kami belum ketahui seputar pubertas. Semoga bincang-bincang kita saat ini bisa menjawab berbagai pertanyaan. Ibu Binan, mohon maaf sebelumnya, kami ingin menanyakan, kira-kira sudah berapa lama Ibu menjalani profesi ini? Saya lulus bidan tahun 92, itu D1. Kemudian melakukan buka praktek sekitar akhir 97, November 97 sampai sekarang. Nah, karena peraturan aja kita dari D1 harus kuliah D3. Jadi kita udah ngambil D3 dan kebetulan sekarang ini saya baru ngambil S1 untuk kebidanannya. Kemudian selama mengaktifkan kira-kira apa sih suka dukanya sebagai dokter dan kaitannya melayani masyarakat yang memiliki berbagai kalangan kebutuhan maupun kebutuhan medis seputaran COVID? Ya, pasti banyak ya suka dukanya. Ya kalau dukanya, kalau kita pertolongan kita tidak berhasil, ya sukanya kita bisa melayani ibu-ibu yang melahirkan, KB, balita, imunisasi ya. Jadi lancar-lancar saja. Nah itu kita senang ya, karena pertolongan kita kan dari untuk nyawa 2 orang kalau untuk pertolongan persalinan. Jadi kalau misalnya sukanya ya kalau bisa menolong selamat semua, kita baru bisa senang. Adakah cerita unik selama Ibu bertugas sebagai tenaga medis atau mungkin cerita yang paling berkesan selama ini? Ya, cerita paling berkesan pada saat kita menolong orang yang nggak punya, tetapi akhirnya kita rujuk. Ya, jadi kita semampu kita untuk bisa selamat menyelamatkan nyawa ibu tersebut karena dia tidak punya asuransi BPJS, nggak punya pegang duit juga. Jadi kita setelah kita masukin ke rumah sakit, syukur bisa selamat semua dan bisa kita urus mengenai asuransinya dan kerja. Jadi kita minta bantuan pemerintah. Selanjutnya saya ingin bertanya seputar materi ovum ya. Boleh. Yang pertama, ciri-ciri pada tubuh saat ovulasi itu seperti apa? Ciri-ciri tubuh biasanya yang jelas ovulasi itu kan pecahnya sel telur. Jadi dia pecahnya sel telur yang sudah matang dan siap dibuahin. Nah, ini biasanya secara hormonal biasanya suhu badan meningkat 0,3 sampai 0,5. Kemudian payudara merasa tegak, gairah seks meningkat. Nah, itu masa subur ya. Terus kalau untuk ovulation test, jadi itu biasanya positif. Tapi itu harus pemeriksaan. Jadi kalau dilihat dari badannya antara lain seperti itu. Hormon yang menempel di vagina saat masa subur, apakah dapat dikatakan hamil? Hormon itu tidak menempel pada vagina. Hormon itu pengaruhnya pusat. Jadi kalau hormon yang terjadi setelah wanita itu dikatakan hamil, itu hormonnya larinya ke saluran perkencingan. Makanya biasanya tes kencing, fast testnya positif. Itu kalau terjadi terlambatan haid dan sudah merupakan suami istri, tidak menggunakan KB dan dia terlambat haid. Yang bisa dipastikan itu kalau positif ya hormonnya sudah ada, hormon kehamilan. Jadi tidak menempel di vagina ya Neng ya. Kalau hormon itu pengaruhnya dari pusat, jadi dari otak ya. Boleh yang lain. Bagaimana menentukan waktu hari pertama haid terakhir untuk menentukan masa subur? Hari pertama ini yang siklus normal ya Neng ya. Jadi kalau yang siklus tidak teratur, kita nggak bisa memastikan. Jadi tambah jauh dari untuk memastikan masa subur dari haid pertama. Haid pertama itu haid pada saat bulan itu keluar mens, hari pertamanya. Nah itu haid pertama ya. Jadi kalau misalnya siklusnya 28 hari, bisa dipastikan
masa ovulasi atau masa subur itu 14 hari dari haid pertama. Nah itu kalau siklusnya teratur. Kalau nggak teratur agak susah ya, jadi harus ngitung-ngitung lagi gitu. Berapa batas ukuran sel telur yang normal? Ukuran sel telur normal antara 18 sampai 24 mili ya. Apa penyebab hasil tes kesuburan selalu menunjukkan negatif? Tes kesuburan berarti ovulation test itu apa sebabnya? Sebabnya negatif ya berarti tidak ada pematangan sel telur, Neng. Berarti tidak ovulasi dia. Makanya ovulasinya negatif gitu. Apakah rahim menebal termasuk ciri kehamilan? Memang kalau orang hamil itu dinding rahim menebal, tapi bukan berarti itu tanda pasti hamil. Ya yang jelas ada didukung sama gejala lain, ada janin, ada buah kehamilan. Nah itu baru ditambah sama rahim yang membesar. Nah itu tanda hamil. Jadi bukan penebalan yang tanda pasti, tapi adanya janin dan ada gejala lain yang mendukung kehamilan. Nah baru itu disebut hamil. Apa dampaknya jika sudah berhubungan intim tetapi saat hasil tes ovulasi positif? Ya berarti dampaknya bisa hamil. Karena tes ovulasinya positif, berarti dia pas masa subur. Dia melakukan hubungan intim tanpa penghalang kan? Nah bisa hamil. Apakah terdapat efek samping bila mengkonsumsi minuman bersoda saat masa subur? Itu tidak langsung berpengaruh ya, Neng. Soda itu cuma seperti kita merokok, jadi makanan yang tidak harus kita konsumsi karena dia mengandung gula yang terlalu tinggi. Nah gula yang terlalu tinggi itu kurang bagus untuk badan, apalagi dikonsumsinya lebih sering. Jadi untuk kesuburan tidak bisa kita langsung minum soda langsung tidak subur, ya nggak bisa. Tapi kalau ini minuman yang tidak bagus kita konsumsi terus-terus ya mau nggak mau ada efek yang kurang bagus juga. Tapi untuk penjelasan langsung ke masa subur belum ada referensi. Mengapa perut bagian bawah menegang saat terjadinya ovulasi? Nah ovulasi itu kan pecahnya sel telur. Mau nggak mau karena pecah dia kan ada luka, ya kan? Jadi rasa nyeri ini dari pecahnya sel telur itu, terjadinya luka, menimbulkan rasa sakit, walaupun sih nggak terlalu sih biasanya harusnya. Apakah tuba falopia tersumbat masih bisa terjadi ovulasi? Ovulasi dari indung telur masuk ke tuba falopii. Nah berarti kalau tuba falopii tersumbat, ovulasi tetap terjadi, tapi kemungkinan terjadi kehamilan karena sumbatan ini dia tidak bisa bertemu dengan sel sperma, yang nggak terjadi kehamilan gitu. Kecuali tersumbatnya cuma salah satu tuba falopii, karena tuba kita ada dua, kanan kiri. Jadi kalau misalnya yang kanan bermasalah tersumbat, kalau kirinya lancar bisa juga terjadi kehamilan, tapi yang sebelah kiri gitu. Hasil tes ovulasi samar, mengapa hal itu bisa terjadi? Hasil tes ovulasi samar itu berarti antara negatif dan positif. Ya kita nggak bisa jelas juga karena ada yang kasus PCOS itu hasil ovulasinya positif tapi dia tidak hamil-hamil. Jadi kemungkinan besar ini pengaruh hormonalnya agak kurang. Kalau memang ini dari tes ovulasi yang wanita normal ya, jadi kemungkinan faktor hormonalnya yang kurang bagus. Mengonsumsi pil KB setelah lewat masa subur, apakah bisa hamil? Nah sebelum minum pil KB hubungan cek enggak? Ya jadi kalau misalnya minum pil KB-nya habis masa subur, terus 1 minggu setelah konsumsi rutin tidak berhubungan, ya enggak hamil. Kecuali sebelum minum pil ini kan terjadi masa subur, sebelumnya hubungan nyampur ya bisa.
bisa terjadi kehamilan. Mengapa tidak dapat terjadinya ovulasi dan bagaimana caranya agar bisa cepat hamil? Satu, ini kasus harus ada kasus ya Neng ya. Kalau normal-normal aja, ovulasi yang nggak rutin, ovulasi mens yang tidak rutin pun bisa hamil, nggak jamin itu tidak hamil. Makanya tergantung hormonal. Kalau kita katakan kayak gini sih, jadinya kenapa nggak bisa hamil ya tadi ya? Bisa banyak faktor sih Neng ya. Jadi kadang-kadang ya kalau kita mupus ya belum dikasih rezeki anak aja gitu. Bagaimana tes ovulasi atau tes masa subur pada penderita PCOS? PCOS. Nah ini agak susah nih Neng. Masalahnya kalau ovulation test pada PCOS itu dihasilkan biasanya positif karena dia itu terjadi gangguan hormon, makanya menstruasinya pun tidak teratur. Nah PCOS sendiri kan polikistik ya, jadi dia ada benjolan-benjolan yang mengganggu pematangan sel telur. Jadi istilahnya dia tetap mengganggu karena biasanya pasiennya tidak hamil-hamil. Apa penyebab menstruasi hanya keluar flek saja? Faktor hormonal. Kemungkinan hamil jika berhubungan intim sehari setelah selesai haid? Setelah selesai haid sehari cuma sekali hubungan seks. Iya. Biasanya kalau siklusnya pendek bisa aja. Tapi kalau siklusnya normal 28 hari, kemungkinan kecil untuk hamil. Apalagi yang siklusnya panjang. Ya, jadi tergantung siklus saya juga. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesuburan ke dokter kandungan? Kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan Kesuburan ke dokter kandungan? ke dokter kandungan? Ya setelah nikah, kok nggak hamil-hamil. Nah kemungkinan 1 tahun itu pilihan untuk menyebutkan bahwa dengan hubungan seks setelah menikah selama 1 tahun tanpa pengaman KB ternyata pada hamil-hamil. Saat itu juga konsul adakah sumbatan atau memang sperma suaminya tidak sehat dan lain sebagainya. Nah itu memang 1 tahun setelah menikah tanpa menghasilkan anak. Apakah mungkin terjadi ovulasi 2 kali dalam satu periode menstruasi? Biasanya sih enggak Nek. Jadi satu periode menstruasi itu antara hari pertama haid itu dihitung 1 hari sampai sebelum haid berikutnya itu cuma 1 kali sel telur itu keluar. Jadi kalau dalam 1 siklus kemungkinan enggak pernah ya, kecuali siklusnya pendek 2 minggu sekali men ya, jadi 2 minggu sekali dari ovarium kanan, 2 minggu lagi ovarium kiri, jadi bisa dalam 1 bulan keluar sel telur 2 kali, tapi dari indung telur yang kanan kiri, bukan dari 1. Apakah masih normal jika masa subur wanita terjadi antara hari ke-8 sampai hari ke-25 dari hari pertama haid? Sebetulnya normal-normal aja sih Neng, tapi yang nggak bikin normal itu dengan siklus yang pendek, masa suburnya 8 hari sama 25 menghasilkan anak enggak. Nah itu yang jadi Informasinya yang tadi disampaikan. Kami ucapkan terima kasih dikarenakan telah menambah wawasan kami. Untuk penutup, kira-kira apakah pesan ibu bagi remaja masa kini kaitannya dengan menjaga kesehatan reproduksi? 1. Untuk menjaga reproduksi, saya pikir dari kesehatan kebersihan diri itu termasuk bagian vulva hygiene ya, kebersihan dari alat kelamin. Terus kamu itu kan sebetulnya sudah masa pubertas. Masa pubertas itu artinya secara reproduksi kamu itu sudah mampu bereproduksi. Tapi pikiran kedewasaan kamu itu belum nyampe, belum bisa. Jadi jagalah
jangan sampai kebablasan, ya kan? Kadang-kadang penasaran tapi ya jangan melakukan. Karena apa? Kalau melakukan namanya hubungan intim yang sekarang baru kamu gembor-gemborin pertanyaannya ini, sebetulnya ibu punya harapan kamu bisa mempertahankan, ya istilahnya jangan sampai kebablasan kalau pacaran. Nah kayak gitu. Karena apa? Nanti bebannya ada di cewek. Walaupun cowok juga akan menanggung, tapi kan tidak kelihatan kalau cowok. Jadi harus lebih hati-hati. Karena apa? Pikiran kamu itu belum dewasa, ya kan? Umur memang secara umur belum, tapi istilahnya masa pubertas itu yaitu ada gairah seks kayak gitu. Jangan diumbar, ya kan? Itu aja pesenannya. Semoga nanti pada sekolahnya lancar, bisa mencapai cita-citanya yang sesuai sama kemauan. Salah satunya kayak gini. Soalnya sekarang ini IT ya apa itu HP semua udah full neng, kamu bisa buka apa aja, cuma jangan disalahgunakan gitu ya. Jadi istilahnya yang mengarah ke yang aneh-aneh ya jangan. Kamu kalau memang penasaran ya tanya yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, jangan nanya temen yang sama-sama belum ada pengalaman, ya kan. Nah itu aja pesananku.